Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya di muka bumi ini. Dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsirah, barakallahu fikum. Ini kita kembali berusaha masuk ke dalam Islam, teman-teman. Kali ini kita kembali mengambil video-video atau ceramah atau berupa satu reaction atau reaksi yang menyanggah tuduhan-tuduhan terhadap kajian sunnah bermanhaj salaf, teman-teman. Jadi orang-orang yang tidak senang dengan kajian sunnah bermanhaj salaf atau disebut salafi, mereka menuduh berbagai macam cara. Mereka menganggap bahwa salafi adalah wahabi, teman-teman. Dan kita dengarkan reaksi dari teman kita, All Life Muslim. Ini reaksinya. Ya, apa yang tidak ada di dalam dakwah salafi mereka ada-adakan, ya. Katanya Wahabi mengkafirkan orang yang berziarah kubur, mengkafirkan orang yang mentalkin orang yang meninggal dunia. Ini kan fitnah yang luar biasa kaum muslimin, ya. Meskipun beliau mengambil kutipan dari kitab dongengnya Zaini Dahlan, ya. Tapi paling tidak ya cross check lah, ya. Paling tidak ya dicerna dengan akal yang sehat dan waras lah. Kita kan diberikan akal sehat dan kewarasan kaum muslimin, manfaatkan. Jangan justru malah kewarasan dan kesehatan malah ditinggalkan, ditanggalkan. Zaini Dahlan membuat fitnah, katanya orang yang hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, katanya orang yang tidak sefaham itu dihabisi, ya. Yang tidak ikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwah Wahabi, katanya diselesaikan, ya, halal darahnya. Naudzubillah min dalik. Naudzubillah min dalik, ya. Coba kita simak lagi di mana Om Zul Hendri ini menyampaikan bahwa informasi dari Zaini Dahlan bahwa orang-orang yang hidup di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dihalalkan darahnya, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Wahabi runumun bidalum na kirish usamrat ayam diklat na ingaro kirish usamrat rubuk ala zirab may ingaro ay runuman halalahay na tikay runuman ay hadum tadik hundum an hadum ay akam naglalahay malsi ingaro haran naklalahang makiram o disin naklubasid iwas ay syah risfat at ilub akub asya biwas risfat malad hindi nakatangam damam salas niya risfat malad iwas hesha idrabas nal hadini zishit bas ahulid ma'ni pa mahum nang namas zis ngayulu wadaja sa namas dipudih ngayamalu amalu ngaro hadi kaya habrami mereka. Nah kaum muslimin, ini fitnah yang luar biasa kaum muslimin, luar biasa, ya. Disebutkan orang yang hidup sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tidak sefaham dihalalkan darahnya, ya. Cuma sekedar berziarah kubur saja dikatakan syirik, ya, kemudian dikatakan kafir, ya, berziarah kubur kemudian mentalkin
dikatakan syirik, dikatakan kafir, halal darahnya. Jadi kalau kafir itu dihalalkan darahnya. Na'udzubillah min dalik. Ini Ustadz ini nggak pernah melihat kajian-kajian Ustadz-Ustadz Salafi, ya, Ustadz-Ustadz yang mereka sebut Wahabi. Bagaimana pemahaman tentang masalah takfiri. Ya. Bagaimana muamalah dengan orang kafir. Ada semuanya. Lah kalau kafir kemudian boleh dihabiskan, dihalalkan darahnya secara mutlak. Udah perang Indonesia ini. Udah perang. Sudah perang. Ya, cobalah, apa nggak pernah sih mendengarkan kajian-kajian para asatidz Salafi? Apalagi ada informasi bahwa si Om Zul Hendri ini tinggalnya di Pekanbaru. Itu kan ada markas Sunnah Nusantara. Di sana ada banyak asatidz yang mereka sebut Salafi Wahabi. Coba lihat di sana. Ya, yang terdekat saja lah, nggak usah keluar-keluar di media lah. Di Facebook dan YouTube dan sebagainya. Ya. Coba nggak usah keluar-keluar. Coba buktikan, lihat realita di sana. Apakah iya seperti itu? Orang yang nggak sepaham, ya janganlah dihalalkan darahnya, jangan dihabisi lah. Pernah nggak mereka mengganggu pengajian-pengajian orang-orang dari sekelompoknya Om Zul Hendri ini? Al-Nof Dinar, itu yang Ustadz cocok logi. Ya, mengait-ngaitkan kejadian dengan nanti akan datang Imam Mahdi sebentar lagi berarti. Ya, Ustadz akhir zaman, Pak Idrus Romli, Pak Abdul Somad. Coba, pernah nggak kajiannya dibubarkan lah? Ditolak sama mereka? Nggak pernah. Apalagi sampai menghalalkan darah. Ini kan fitnah yang luar biasa. Wajar kalau kemarin kami emosi mendengarkan fitnahan yang luar biasa ini kaum muslimin. Ya, sekedar ziarah kubur. Ya, kalaupun ziarah kubur itu mereka melakukan kesyirikan, nggak pernah dikafirkan, nggak pernah. Kalaupun menjelaskan tentang kesyirikan, ya memang tugas seorang dai menjelaskan tentang kesyirikan, bahaya syirik, dijelaskan. Ya. Tapi nggak dikafirkan, jangankan sekedar ziarah kubur, ya kemudian mentalkin. Orang yang sengaja meninggalkan sholat pun tidak secara mutlak dikafirkan. Harus ditegakkan hujah dulu atas mereka. Ya. Harus diketahui alasan apa yang membuat mereka tidak mengerjakan sholat. Enggak serta-merta kemudian dikafirkan. Ya. Orang yang kafir saja aman kok. Ya. Muamalah dengan orang kafir santai saja kok. Apa nggak lihat itu video Ustadz Khalid Basalamah? Podcast dengan Denny Sumargo. Nggak lihat? Dengan Dr. Richard Lee. Mereka bukan muslim. Seandainya pemahaman orang-orang Salafi atau yang disebut Wahabi menghalalkan darah orang kafir, selesai. Tapi nggak seperti itu. Itu fitnah yang luar biasa. Bahkan yang mengarang kitab yang katanya fitnah Wahabi, ya Zaini Dahlan, orang dia ini sekaratnya di Madinah. Ya, dan bukan karena dihabisi sama orang Wahabi. Ya. La ilaha illallah. Coba kaum muslimin, ini ada video dari Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali. Ya. Beliau menyinggung masalah Zaini Dahlan, fitnah Zaini Dahlan, yang menyebutkan fitnah Wahabi. Katanya Wahabi menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka, ya, mudah mengkafirkan dan lain sebagainya. Ya. Ini bantahan untuk orang-orang yang hanya membeo terhadap kitab-kitab dongeng seperti karangan Zaini Dahlan tentang fitnah Wahabi. Ya, kita simak videonya kaum muslimin. Nah, sekarang datang buku yang orangnya sendiri meninggal dengan aman di tempat yang dia tuduh sebagai haus darah itu. Dan banyak sekarang pemimpin-pemimpin Arab yang dulu sangat berseberangan di Arab Saudi, setelah mereka jatuh berlindungnya ke Arab Saudi. Pemimpin Yaman ke Arab Saudi, pemimpin Tunis ke Arab Saudi. Dan masih banyak yang lari ke Arab Saudi. Yang mereka sudah berkuasa. Kan tadi kalau nanti mereka berkuasa akan dihabisi. Mana? Oh itu dulu, sekarang enggak lagi dulu. Ya kita kan bicara sekarang nih. Berarti kitab ini tidak layak dibaca sekarang. Ya kalau dikatakan ini kan dulu, sekarang tidak lagi, alhamdulillah ada berubah. Ya kalau udah berubah, buang kitab itu, karena kitab itu kitab fitnah. Fitnatul Wahabiyah itu kitab fitnah. Jelas? Nah.
Jadi jelas itu yang memfitnah sesuatu yang tidak terjadi lalu dikatakan ada. Oh itu dulu. Kemudian dulu pun juga perlu dicatat. Orang dalam kondisi perang tidak mungkin tidak membunuh Syekh. Ya, Syekh Muhammadul Wahhab sendiri mengatakan kami tidak pernah memulai memerangi kecuali kita udah diperangi. Nah di dalam kitab Fitnatul Wahhabiyah mereka mengafirkan semua yang tak sepaham dengannya. Lalu Syekh mengatakan kami tidak mengafirkan kecuali yang dikafirkan dengan ijma' oleh kaum muslimin. Berarti dusta. Karena dia akan mengatakan Syekh mengafirkan. Syekh sendiri menjawab itu fitnah orang-orang yang memusuhi kita. Yang dipegang perkataan dia itu perkataan orang ini yang tukang fitnah. Perkataan Syekh. Perkataan Syekh. Dan kenyataan yang ada hari ini. Ya. Alhamdulillah kita juga belajar dhawabitut takfir dalam kitab dan sunnah, dan ini sangat ditekankan karena mengafirkan orang itu bukan masalah mudah, sama juga membid'ahkan juga tidak masalah mudah, tapi membaca ini amal bid'ah, ini amal bid'ah ya kalau ternyata salah ayo sampaikan dalilnya, tapi jangan berdalih, kita tidak pakai dalih dong, kita pakai dalil. Kita kan sudah tahu bahwa Al-Quran hadis. Hadis itu bagi tiga, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Di mana persetujuan Nabi dengan amalia itu? Enggak ada. Kemudian dikatakan oleh Nabi, ini bisa dipahami ini. Siapa yang memahaminya? Sahabat tidak memahami seperti itu. Tabi'in tidak ada yang mengamalkan itu. Imam yang 4 ada yang mengatakan, tiba-tiba di abad ini ada yang mengatakan itu. Berarti ada masalah itu. Tidak ada dalil, berarti tafsir kita keliru. Karena dibuat dulu baru dicarikan dalihnya, bukan dicarikan dalil. Yang seperti ini tidak mungkin kita katakan ini sunnah. Karena apa? Tidak ada dalam perkataan, tidak ada dalam perbuatan, dan tidak ada dalam persetujuan. Oh berarti antum tidak paham hadis Nabi. Ya, antum tuduh tidak paham itu urusan antum. Tapi yang jelas saya memahami seperti para as-salaf memahaminya. Mereka tidak memahami seperti antum pahami. Buktinya tidak ada amal mereka seperti itu. Lalu semua yang tidak sepakat dengan mereka dikafirkan, semua tidak sepakat mereka dikeluarkan dari Islam. Siapa yang bilang? Ini perkataan Syekh jelas. Berarti ini tukang fitnah. Walaupun dia orang yang punya nama. Yang punya nama juga bisa berdusta. Iya. Banyak orang-orang besar ya berdusta. Ya, saya tidak mau menyebutkan nama-nama. Segarlah karena ya menjaga nama tidak baiknya ulama tersebut. Ya, nama tidak baiknya. Dia berdusta. Ya, ada seorang ulama yang mengatakan dalam kitabnya bahwasanya seluruh ulama mazhab Syafi'i mesti berakidah Asy'ari, dan semua yang mazhab Maliki mesti berakidah Asy'ari. Demikian juga Hanafi. Subhanallah. Dan tidak ada yang tidak mengikut akidah Asy'ari kecuali yang klene-klene saja. Ya, ini kalau ditelusuri saya sudah catat juga ratusan ulama yang bukan klene. Ya biar tahu ya, bukan klene, seperti As-Sarraj, Imam Suraij. Misalnya dia digelar dengan Asy-Syafi'u Tsani, yaitu Syafi'i kedua. Kan ada Sultan Syarif Qasim 1, Qasim 2 ya. Ini Ats-Tsaninya. Kemudian Abu Hamid Al-Isfrayini digelar dengan Asy-Syafi'u Tsalis, Syafi'i ketiga. Ada Imamul A'immah Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah yang juga sezaman dengan Abu Hasan Asy'ari dan setelahnya, juga digelar dengan Imamul A'immah. Klene itu. Berarti ulama itu tadi juga memfitnah seolah-olah, dan bahkan ulama-ulama besar ramai mereka yang nyata-nyata menolak akidah itu, nyata-nyata menolak. Oh enggak, mereka mengafirkan, sama di sana juga ada yang mengafirkan, sebelah sini juga mengafirkan, karena di setiap golongan pasti ada yang gulu, pasti ada. Tapi apakah itu yang merupakan manhaj umumnya? Tidak. Jelas ya? Jadi oleh sebab itu, karena kitab tadi fitnahnya secara umum, siapapun yang tidak bersependapat dengan mereka halalkan darahnya, kan fitnah itu, walaupun seorang ulama besar. Nah kaum muslimin, sebenarnya untuk melihat realita bagaimana dakwah salafi atau dakwah yang mereka sebut wahabi, dakwah yang dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu sekarang nggak susah untuk membuktikan bagaimana dakwahnya tersebut kaum muslimin.
Apakah memang benar seperti yang diucapkan oleh Zaini Dahlan dan Om Zul Hendri tadi, atau tidak? Sekarang ini kan dakwah terbuka kaum muslimin. Nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada yang disembunyikan. Ya, media-media yang dikelola oleh orang-orang salafi, ya, itu terbuka luas. Siapapun bisa mengakses, siapapun boleh mengakses. Ya. Mau kafir, mau muslim, boleh mengakses. Ya, boleh mengakses. Dan bebas. Ya, Roja TV silakan, live ada. Ya, rekaman kajian ada. Para asatid yang lain memiliki channel masing-masing. Silakan lihat di sana bagaimana penyampaian-penyampaian mereka. Adakah mereka mengkafirkan orang yang tidak sefaham dengan mereka? Atau adakah mereka memerintahkan kepada jamaahnya, kalau ada orang yang tidak sefaham, jangan bermuamalah dengan mereka, halal darahnya? Ya, nggak ada kaum muslimin. Ya, boleh cek fakta dan realita. Nggak ada seperti yang diucapkan oleh Zaini Dahlan dalam kitab dongengnya. Nggak ada juga seperti yang diucapkan oleh Om Zul Hendri. Ya, nggak ada. Ya. Kalau memang benar seperti itu kaum muslimin, ya, sudah terjadi pertumpahan darah yang luar biasa setiap tahun. Ya, orang yang bukan pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datang ke Mekah, datang ke Madinah, selesai. Ya, selesai. Tapi ternyata enggak kaum muslimin. Aman-aman saja. Orang yang sudah pernah berhaji, pernah umroh, mereka pingin kembali ke sana. Jadi semuanya itu fitnah kaum muslimin, ya. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kaum muslimin, ya. Itu tadi teman-teman hasil reaction yang kita dengar, bagaimana seseorang yang tidak senang dengan kajian sunnah bermanhaj salaf, mereka menuduh dengan berbagai macam cara, teman-teman. Dan semoga orang-orang yang tidak senang dengan manhaj salaf, mereka diberi hidayah, teman-teman. Kita ini diberi kemerdekaan, teman-teman. Kita sudah merdeka, jadi kita bebas. Dengan ilmu, dengan pemikiran yang sehat, kita bebas, teman-teman. Mau mengatakan apa, mau apa, tapi yang saya harapkan dari teman-teman semua atau orang-orang yang tidak senang, tolong masing-masing kita memegang prinsip kita sendiri, teman-teman. Jadi saya harap agar masing-masing memegang prinsip mereka masing-masing, teman-teman. Kita tidak usah saling memfitnah. Kajian sunnah yang mengangkat bahwa ini haram, itu haram, ini itu semua dari perkataan Al-Quran, perkataan Allah, dan perkataan Rasul. Jadi dari Al-Quran dan Sunnah, teman-teman. Jadi kalau tidak senang, ya itu urusan mereka. Dan apabila senang, tolong like, komen, dan share channel ini sebanyak-banyaknya, teman-teman.
Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.